Bapak Saudara. Shalom, dan saya tetap mendoakan Bapak Saudara untuk kita boleh sama-sama diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang memerlukan dukungan doa, saudara bisa taruh dalam komentar atau saudara bisa chat ke messenger saya. Nanti kami akan dukung dalam doa yang menyembuhkan Tuhan Yesus, yang melakukan mujizat Tuhan Yesus. Bangkitkan iman saudara dan saya untuk kita sama-sama diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara dan saya, kita mau sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam situasi pandemi global ini banyak pelajaran yang berharga dalam hidup ini. Saya renungkan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari dalam situasi pandemi global ini, banyak pelajaran yang berharga dalam hidup ini. Yaitu pelajaran apa yang kita terima saudara? Yang pertama saudara, ketika pandemi ini terjadi saudara, himbauan dari pemerintah adalah untuk apa saudara? Di rumah aja. Artinya saudara, ketika kita melakukan aktivitas dari rumah, artinya saudara, pelajaran yang penting yaitu saudara, yang pertama adalah pentingnya memiliki waktu bersama keluarga. Betul saudara ya. Sehingga saudara yang tadinya mungkin sibuk ya kan, pergi subuh pulang larut malam, nggak ketemu dengan keluarga. Ada yang pulangnya anak-anak sudah tidur, mungkin yang lainnya sudah istirahat, besok pagi bangun subuh, belum yang tidur semalam belum bangun, kemudian sudah meninggalkan lagi saudara ya. Dan begitu kehidupan hari-hari rutinitas. Tapi hari-hari ini saudara sudah hampir 2 bulan di rumah aja. Artinya pentingnya memiliki waktu bersama dengan keluarga. Artinya saudara, ketika nanti corona ini berlalu, katakan amin. Puji Tuhan saudara dan saya, amin, tetap kita harus memiliki pentingnya waktu bersama dengan keluarga. Amin. Pentingnya yang kedua saudara dan saya, yang kedua, pentingnya melakukan segala sesuatu melibatkan Tuhan. Amin. Pelajaran yang kedua, pelajaran berharga di pandemi global ini, yang kedua adalah pentingnya melakukan segala sesuatu melibatkan Tuhan. Betul saudara. Kita boleh punya program, kita boleh punya rencana seperti apa yang saya sudah sampaikan, tapi catat baik, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap program, dalam setiap rencana yang kita akan lakukan. Amin. Saya ulangin lagi, kita boleh punya program yang the best, punya rencana yang terbaik dalam hidup ini, tapi dalam situasi pandemi global ini, Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita pentingnya melakukan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena Tuhan Maha Tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Maha Tahu. Amin. Bukan hanya saja Maha Tahu, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Rencana yang terbaik. Mungkin bagi kita program kita, rencana kita adalah rencana yang terbaik, tapi Tuhan mau sampaikan ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam perencanaan program kita, Tuhan punya rencana yang paling terbaik. Amin. Paling terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, Tuhan akan menuntun saudara. Bukan hanya menuntun, ketika dia menuntun, Tuhan meluputkan saudara. Meluputkan dari apa? Meluputkan dari bahaya, meluputkan dari segala yang jahat. Amin. Oleh karena yang malam hari ini, yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan. Amin. Jadi banyak pelajaran yang berharga di situasi pandemi global ini. Ketika saudara di rumah aja, pentingnya punya waktu bersama dengan keluarga. Ketika saudara dan saya melihat situasi keadaan ekonomi, toko dengan usaha bisnis yang terjadi, saudara kena dampak juga gitu saudara ya. Artinya kita menyadari pentingnya melakukan segala sesuatu untuk melibatkan Tuhan. Oleh karenanya hari-hari ini, mari saudara dan saya, saudara yang buka toko, berdagang, berusaha, saudara yang memiliki pekerjaan, mari libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan akan menuntun saudara, amin, dengan rencana, dengan program yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, amin. Dan yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan. Ternyata kesehatan itu sangat penting saudara dan saya. Jadi jangan hanya sibuk saudara dengan keegoisan saudara, dengan hobi saudara, dengan pekerjaan saudara, tapi di dalam pandemi global ini ternyata pentingnya menjaga kesehatan. Amin. Tapi saudara dan saya tidak membahas 3 hal itu. Saudara dan saya, ternyata dari ketiga hal tersebut saudara, ada yang lebih penting. Sama-sama bilang sama saya, ada yang lebih penting. Amin. Kalau saudara bersama keluarga atau teman atau siapapun, katakan kiri kanan, dikatakan ada hal yang lebih penting. Amin. Ada hal yang lebih penting dari itu saudara. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 44. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 15 ayat 44. 1
1 Korintus 15 ayat 44 dan 50. 1 Korintus 15 ayat 44 dan 50. Perhatikan di sana saudara. Saya bacakan bagi setiap kita malam hari ini di ayat 44 dari 1 Korintus 15. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Amin. Ternyata saudara dan saya dari ketiga hal yang penting ketika pandemi global ini, penting memiliki waktu bersama keluarga, penting melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang ketiga, penting jaga kesehatan. Ternyata yang paling penting yang Tuhan sedang perlihatkan saudara dan saya hari-hari ini dalam situasi pandemi global, Alkitab katakan di 44 ini, perhatikan, yang ditaburkan adalah tubuh roh alamiah, yang dibangkitkanlah adalah tubuh rohania. Amin. Dan Alkitab katakan jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ternyata yang paling penting saudara dari ketiga hal tersebut adalah saudara dan saya, pentingnya saudara dan saya memperhatikan kehidupan rohani kita. Amin. Pentingnya saudara dan saya, setiap kita dalam situasi ini, bukan hanya karena pandemi global, tapi setiap hari pentingnya saudara dan saya memperhatikan kehidupan rohani kita. Banyak orang saudara dan saya di awal pandemi ini mereka khawatir. Mereka khawatir bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Mereka khawatir bagaimana mereka bisa melalui hari-hari kehidupannya. Dan ini sudah hari yang nggak tahu hari yang keberapa, tapi sudah hampir 2 bulan, bahkan mungkin udah ada yang 2 bulan lebih saudara. Kita melewati pandemi global ini dan kita ada di rumah aja. Ya kan, mereka khawatir dengan apa yang harus kami makan. Mereka khawatir dengan bagaimana supaya kami bisa bertahan hidup. Tetapi saudara dan saya, ternyata ada yang lebih penting, yaitu bagaimana saudara dan saya, setiap kita, bagaimana memperhatikan kehidupan rohani kita. Karena Alkitab katakan di sini saudara, jika ada tubuh alamiah, yaitu daging yang kita lihat, yang kita rasakan hari-hari ini, maka ada pula tubuh rohania. Ini jangan dilupakan, jangan menganggap sepele tubuh rohania ini. Karena apa saudara dan saya? Inilah yang sangat penting. Karena apa saudara? Daging ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Sama-sama bilang sama saya, sementara. Amin. Makanya Alkitab katakan di ayat yang ke-50, saudara-saudara perhatikan ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 perhatikan di sana. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Setiap kita tentunya tujuannya adalah kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan ini saudara dan saya malam hari ini, firman Tuhan taruh dalam hati saya sangat kuat saudara. Tadi apa yang harus saya sampaikan? Tuhan mau saudara dan saya jangan hanya khawatir tentang kehidupan jasmanimu saja. Saudara dan saya jangan hanya khawatir tentang kehidupan alamiah saja, tubuh alamiah kita. Amin. Tapi Tuhan mau saudara dan saya di situasi pandemi global ini perhatikan kehidupan rohani saudara dan saya. Karena apa saudara dan saya? Alkitab jelas katakan di sini bahwa darah dan daging, kehidupan tubuh jasmani kita ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa saudara? Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita bahwa yang ke sorga, bahwa yang masuk kerajaan Allah adalah saudara dan saya, yaitu saudara dan saya roh, bukan tubuh jasmani kita. Yang masuk dalam kerajaan Allah, amin, bukan tubuh jasmani kita, tapi roh. Amin. Oleh karena malam hari ini saudara dan saya, setiap kita, yuk mulai hari ini perhatikan kehidupan rohani kita. Jangan kita hanya mengkhawatirkan bagaimana kehidupan jasmani kita. Amin. Alkitab katakan, Tuhan sudah katakan, jangan kamu khawatir. Semuanya itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, Bapamu di sorga tahu segala keperluan saudara dan saya. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Amin. Bapamu di sorga tahu. Bapa di sorga enggak tutup mata dengan keadaan kita, sekali lagi saya mau katakan. Oleh karena malam hari ini, bangkitkan iman saudara dan saya. Jangan hanya memikirkan kehidupan jasmani saja, tapi perhatikan kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita sibuk khawatir dengan keadaan jasmani kita, sampai-sampai kita lupa dengan kehidupan rohani kita. Padahal Alkitab sudah katakan, yang ke sorga adalah rohani kita, roh kita. Amin. Alkitab katakan ada tubuh alamiah,
maka ada pula tubuh rohania. Amin. Oleh karena saudara dan saya sangat penting malam hari ini. Makanya Efesus 4 sama-sama kita baca. Efesus 4 ayat 17 dan 18. 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 Sama-sama kita perhatikan, kita baca di sini. Efesus 4 ayat 17 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Rasul Paulus katakan. Sekali lagi ayat 17 Efesus 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18 berkata, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena apa? Kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Firman Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya malam hari ini pentingnya kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Dan dalam kitab Efesus ini dikatakan saudara dan saya dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Di dalam situasi pandemi global ini saudara dan saya, ini waktunya. Sama-sama bilang sama saya, inilah waktunya. Amin. Ini waktunya untuk saudara dan saya memperhatikan kehidupan rohani kita. Pemerintah memberikan himbauan, yaitu saudara dan saya physical distancing. Kalau terpaksa keluar harus ada jarak 1 meter sampai 2 meter supaya tidak tertular dari virus corona ini. Tapi catat baik, Alkitab katakan di dalam Samuel saudara, Alkitab katakan maut 1 langkah. Amin. Artinya saudara dan saya kurang dari 1 meter. Maut itu 1 langkah di depan kita. Tapi malam hari Tuhan mau saudara dan saya, setiap kita perhatikan kehidupan rohani kita. Amin. Perhatikan kehidupan rohani kita. Alkitab katakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bukan berarti malam hari ini saudara yang bekerja berhenti bekerja, enggak. Saudara tetap bekerja, saudara tetap berdagang, saudara tetap berusaha dengan baik. Tapi tetap jangan sampai kesibukan pekerjaanmu, kesibukanmu untuk berdagang, berusaha melupakan kehidupan rohani saudara dan saya. Makanya ini yang mendorong saya, kekuatan berbicara kuat dari Tuhan katakan untuk mengadakan renungan malam, bahkan ada renungan pagi saudara, agar apa saudara dan saya, walaupun kita di rumah aja, kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Amin. Untuk kita tetap ada memperhatikan kehidupan rohani kita. Amin. Dan saudara dan saya, Alkitab katakan di sini jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya malam hari ini Tuhan mau saudara dan saya bertobat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya bertobat. Belum semuanya, sama-sama bilang sama saya bertobat. Amin. Bukan berobat saudara ya, bertobat saudara, bertobat. Dan kita mau lihat saudara bagaimana bertobat saudara. Kita lihat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi setiap kita malam hari ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena apa saudara? Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang keenam, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ketujuh, saudara dan saya, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Perhatikan saudara dan saya malam hari ini, Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita adalah bertobat. Dan bertobat kita belajar dari Sakius.
Alkitab katakan saudara yang pertama, Sakius itu saudara pekerjaannya kepala pemungut cukai. Dan Alkitab katakan ia seorang yang sangat kaya. Dan Sakius ini saudara, pada zamannya dia sangat dibenci oleh masyarakat, sangat gak disukai oleh masyarakat. Kenapa? Dia kerjaannya tukang peras masyarakat, ya kan? Dia kepala pemungut cukai, dia kerjaannya tukang peras masyarakat, sehingga saudara dia sangat dibenci, ya kan? Buktinya saudara dan saya, Alkitab katakan di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakius sampai dikatain saking nggak sukanya masyarakat pada zaman itu, saudara, dikatakan dia menumpang di rumah orang berdosa. Sakius dikatakan orang berdosa. Tapi di sini saudara kita belajar sama-sama, Sakius yang pengen cari tahu Yesus. Tapi dalam Alkitab mencatat saudara, ya Sakius berusaha mencari tahu siapa Yesus itu. Kemudian saudara, Alkitab katakan dia melihat Yesus berjalan tapi nggak kelihatan gitu saudara. Akhirnya dia naik pohon. Dan ketika dia naik pohon dan Yesus sampai di pohonnya Sakius, Yesus berkata kepada Sakius, mereka belum ketemu. Makanya Sakius pengen cari tahu siapa Yesus ini. Tapi Alkitab katakan saudara di ayat yang ke-5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ke tempat pohonnya di mana Sakius naik untuk melihat Yesus, ia melihat ke atas. Perhatikan baik. Yesus melihat Sakius, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan Alkitab katakan saudara dan saya di ayat yang ke-6, perhatikan Lukas 19 ayat yang ke-6, dikatakan di sana, Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Sakius yang pengen cari tahu siapa Yesus. Tapi Yesus katakan, Alkitab mencatat, Yesus memberitahukan kepada Sakius pada saat Yesus berdiri di pohonnya Sakius, ya kan? Sakius segeralah turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Dan Alkitab katakan Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Ini adalah keadaan ketika saudara dan saya mengundang Yesus masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Ada sukacita yang kita rasakan. Tapi nggak cukup sampai di sana. Sama-sama bilang sama saya, tidak cukup sampai di sana. Amin. Banyak orang saudara cukup sampai ketika ya udah saya sudah terima Yesus. Cukup sampai di sana. Tapi Alkitab mau katakan bagi saudara dan saya malam hari ini, apa yang dilakukan Sakius. Ayat yang ke-8 saudara sama-sama kita baca. Lukas 19 ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan saudara, di awal tadi ayat ini saya sampaikan di ayat yang kedua, Sakius ini pekerjaannya kepala pemungut cukai. Dia sangat dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Karena apa? Karena Sakius tukang peras masyarakat, ya kan? Tetapi ketika dia menerima Yesus dengan sukacita, kemudian apa yang terjadi? Ada perubahan dalam kehidupannya. Ada pertobatan dalam kehidupannya. Amin. Ini yang kita mau pelajari malam hari ini saudara. Pentingnya kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Ada pertobatan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Sekali lagi sama-sama katakan, saya harus bertobat. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Amin. Kita bukan hanya sekedar menerima Yesus. Kita bukan hanya sekedar agama Kristen. Apalagi sekarang pakai EKTP, ya kan? Nggak ada expirednya lagi, ya kan? Batas waktunya seumur hidup. Kita bukan hanya Kristen KTP saja. Tapi di situasi pandemi global ini, Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita, memperhatikan kehidupan rohani kita. Sakius, dia baru tahu, mau cari tahu tentang Yesus, tapi Yesus berkata ingin menumpang di rumahnya. Amin. Malam hari ini Tuhan mau sampaikan saudara dan saya, seperti ayat berkata bahwa aku mengetuk pintu. Amin. Aku mengetuk pintu hati saudara dan saya. Amin. Saudara, kalau ada tamu, ya kan, kalau ada tamu datang kemudian ketuk pintu, siapa yang buka? Halo?
Ketika saudara di rumah, kemudian ada tamu datang, kemudian mengetuk pintu, "Shalom, selamat malam," gitu saudara. Siapa yang buka pintunya? Yang buka pintunya siapa? Tamu atau tuan rumah? Yang membuka pintunya adalah tuan rumah, yaitu kita. Amin. Malam hari ini saudara dan saya, ketika dalam situasi pandemi global ini, Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara. Dia mengetuk pintu hatimu malam hari ini. Amin. Dan kita sebagai tuan rumahnya, kita sebagai pemilik hati itu, kitalah yang membuka pintu hati untuk mengundang Yesus masuk dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang menjadi pertanyaannya, saudara mengundang Yesus masuk dalam kehidupanmu sebagai apa? Lalu sebagai apa? Apakah hanya sekedar Yesus silakan masuk, ya udah bagian dari isi hatimu? Atau hanya Yesus adalah satu-satunya yang berkuasa di dalam kehidupan saudara? Lalu Tuhan mau saudara dan saya malam hari ini, ketika Yesus mengetuk pintu hati saudara dan saya, dan kita membuka hati kita untuk Yesus. Amin. Setiap yang bukan dari Tuhan kita keluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkan Yesus tinggal sepenuhnya, bukan sebagian, tinggal sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Makanya ketika Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Tadinya dia dianggap orang berdosa oleh masyarakat, tapi ketika dia menerima Yesus, ada perubahan dalam kehidupannya, ada pertobatan. Dia berdiri, Alkitab katakan, di sana dikatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat." Artinya ada perubahan dalam kehidupannya, ada pertobatan dalam kehidupannya. Malam hari, oleh karena malam hari ini saudara dan saya, setiap kita, mari perhatikan kehidupan rohani kita. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Yang masuk surga, yang masuk kerajaan Allah bukan tubuh kita, bukan jasmani kita, bukan daging ini, tapi kehidupan rohani saudara dan saya. Jangan sampai kita sibuk memperhatikan kehidupan jasmani, sehingga kita lupa memperhatikan kehidupan rohani. Mohon maaf saya mengatakan, Alkitab yang ngomong. Amin. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tetapi rohmu yang pergi ke surga. Oleh karena saudara dan saya, pentingnya setiap kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita bertobat. Amin. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 sama-sama kita lihat. Efesus 4 Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya." Perhatikan, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, "Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu." Ayat 24, "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Kita harus menanggalkan cara hidup kita yang lama, menggunakan supaya saudara dan saya bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran. Amin. Dan saudara dan saya perhatikan Wahyu 21 ayat 7 sampai 8. Wahyu 21 ayat 7 sampai 8. Wahyu 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Ayat 8 perhatikan. "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Tuhan mau saudara dan saya, setiap kita masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus.
Kematian yang kedua milik dari orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, lalu orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Malam hari ini firman Tuhan tidak sedang menghakimi, tapi Dia berbicara untuk mengasihi saudara dan saya, mengingatkan setiap kita. Yuk bertobat. Jangan hanya mikirkan kehidupan jasmani saja, tapi pikirkan kehidupan rohani saudara dan saya. Amin. Pikirkan pentingnya kehidupan rohani saudara dan saya. Saudara boleh tetap bekerja, saudara tetap lakukan usaha bisnismu, saudara dan saya tetap lakukan usahamu, tetap sekolah, tetap studi dengan baik. Tapi jangan lupa perhatikan kehidupan rohani kita. Amin. Itu pelajaran yang sangat penting dan berharga di dalam situasi pandemi global ini. Amin. Kita harus bertobat, berubah, menanggalkan cara hidup yang lama, menggunakan manusia baru supaya hidupmu, rohmu, pikiranmu diperbaharui dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memperhatikan kehidupan rohani kita, Tuhan, saudara dan saya sedang mempersiapkan diri kita. Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara dan saya sudah siap untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kita nggak pernah tahu kapan harinya, kapan waktunya Tuhan datang. Tapi tanda-tandanya Tuhan sudah berikan bagi setiap kita yang percaya. Karena bagi kita anak kerajaan sorga bukan dengan perumpamaan lagi, tapi sudah semuanya disampaikan bagi setiap kita. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir saudara dan saya, yaitu saudara dan saya setiap kita. Alkitab katakan saudara, Sakius katakan di ayat yang ke-8 Lukas 19 ayat yang ke-8, dikatakan di sana, saudara dan saya setiap kita, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sakius berubah, Sakius bertobat, bukan hanya bertobat meninggalkan cara hidup yang lama, menggunakan manusia yang baru. Ada perubahan dalam kehidupannya. Yang kedua, ada pertobatan, ada perubahan dari kehidupannya. Yang tadinya tukang peras, tapi ketika dia menerima Yesus dengan sukacita, Sakius berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya apa saudara dan saya? Ada perubahan, ada pertobatan dalam kehidupannya. Yang tadinya tukang peras, ketika terima Yesus ada perubahan. Dia menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Amin. Dia menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Di pasal sebelumnya di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 25, Lukas 18 ayat 18 sampai 25, di sana dikatakan ada seorang pemimpin datang sama Yesus. Dia berkata bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kita sedang berbicara pentingnya memperhatikan kehidupan rohani kita, itu tentang kekekalan. Dan saudara dan saya, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Kembali dalam Lukas 18 ayat 18 itu, kemudian Yesus berkata kepada pemimpin ini, apakah kamu sudah melakukan semua hukum ini? Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayahmu dan ibumu, dan sebagainya. Pemimpin ini berkata kepada Yesus, sejak dari masa mudaku, aku telah melakukannya. Artinya tidak ada satu hukum yang dia tidak lakukan. Semua hukum dia lakukan. Kemudian Yesus katakan kepada pemimpin ini, masih kurang satu hal lagi. Apa itu? Jualah segala harta milikmu, bagikanlah kepada orang miskin. Ketika pemimpin ini mendengar perkataan dari Yesus, Alkitab katakan dia pulang dengan hati yang sangat sedih. Karena apa? Dia sangat kaya. Makanya Yesus katakan, saudara dan saya, kita lihat dalam Lukas 18, saudara, di ayat yang ke-24. Lukas 18 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, lalu Yesus memandang dan berkata, ayat yang ke-24 Lukas 18, alangkah sukarnya orang yang beruang, ya kan? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam hal ini saudara, Tuhan bukan melarang saudara untuk kaya. Justru bahkan kita sebagai hamba Tuhan mendoakan saudara diberkati berhasil. Apapun yang saudara dan saya kerjakan diberkati berhasil. Tapi yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita, ketika saudara diberkati, amin, dalam toko dagang usahamu, sebagaimana Sakius ketika dia
dicap berdosa, tukang peras masyarakat. Tapi ketika dia menerima Yesus dengan sukacita, ada perubahan dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang meninggalkan cara hidup yang lama. Amin. Dan yang kedua, dia menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Malam hari ini Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita. Amin. Bukan berarti malam hari saya mau katakan, yuk jual segala harta milikmu malam hari. Enggak. Tapi Tuhan mau sampaikan saudara dan saya, ternyata hidup yang kekal bukan hanya pertobatan dalam kehidupan kita, tapi pertobatan dijalani beriringan dengan kasih. Saya ulangi lagi, pertobatan hidup kita seiring berjalan dengan apa? Dengan kasih. Malam hari ini saudara dan saya, situasi pandemi global ini mengajar saudara dan saya, pentingnya kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Sangat lebih penting. Amin. Sangat lebih penting saudara dan saya, kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Amin. Yaitu apa saudara? Kita harus bertobat. Tinggalkan cara hidup yang lama. Amin. Saudara boleh marah sama saya malam hari ini. Pak Pendeta nih kayaknya tegas gitu saudara. Tapi inilah saudara dan saya kabar baiknya. Tapi Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita, yuk tinggalkan cara hidup yang lama. Saudara yang masih hidup dalam dosa, tinggalkan dosa itu. Jangan tunda-tunda. Jangan berlama-lama tinggal dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Tinggalkan perbuatan jahat itu. Amin. Yang kedua, berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Saya pastikan ketika saudara dan saya menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Amin. Ketika engkau diberkati, jadilah berkat. Sama-sama bilang sama saya, jadi berkat. Amin. Jadilah berkat. Saya pastikan ketika saudara menjadi berkat, berkat dari kerajaan surga tidak akan pernah habis-habisnya untuk mengalir atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Menjadi pribadi yang penuh dengan kasih artinya apa saudara? Ada damai sejahtera, ada kasih. Amin. Saudara dan saya yang tadinya hidup dalam kebencian, saudara yang tadinya hidup dalam kepahitan, punya akar pahit sampai dendam, saudara dan saya mau katakan saudara dan saya rugi punya semuanya. Lalu saudara rugi kalau hari ini saudara masih simpan dendam. Saudara yang rugi kalau hari ini saudara masih simpan kepahitan. Amin. Karenanya apa? Untuk menyakiti hatimu aja. Tapi malam hari ini berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Amin. Lepaskan pengampunan itu. Pak, dia jahat banget, ampuni. Pak, mulutnya dia gak enak, lupakan. Amin. Malam hari ini Tuhan mau saudara dan saya perhatikan kehidupan rohani kita. Jangan sampai saudara dan saya gak perhatikan kehidupan rohani kita. Kita benci, dendam terus dipertahankan. Lalu saudara gak masuk dalam kerajaan Allah. Malah orang yang saudara benci, dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Malam hari ini yuk, pilihan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi sebagai hamba Tuhan malam hari kita mau sama-sama kita bertobat. Kita berubah, tinggalkan cara hidup yang lama, dan jadilah pribadi yang penuh dengan kasih. Amin. Tuhan mau saudara dan saya setiap kita masuk surga, menikmati seperjamuan di dalam kerajaan Allah. Oleh karena saudara dan saya, ini sangat penting di situasi pandemi global ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada perubahan dalam kehidupan kita, ada pertobatan dalam kehidupan kita. Saudara, selepas renungan malam ini, saudara secara pribadi dengan keluarga, saudara boleh renungkan kembali. Saudara bisa bergandengan tangan dengan keluargamu. Saudara berdoa, lepaskan pengampunan, agar saya percaya setiap kita berjalan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dan ketika pandemi global ini berlalu, ya kan, saudara dan saya tidak hidup lagi dengan cara yang lama, tapi saudara dan saya hidup dengan manusia baru. Amin. Melangkah bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi pentingnya pandemi, pelajaran yang pertama saudara, bahwa ada waktu bersama keluarga. Pentingnya melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Pentingnya menjaga kesehatan. Tapi yang terlebih penting, memperhatikan kehidupan rohani kita. Karena yang pergi ke surga adalah kehidupan rohani. Bukan daging ini, tapi kehidupan rohani. Amin. Pernahkah saudara memikirkan ketika saudara memejamkan mata ini tertidur, kemudian saudara bisa bangun lagi di besok harinya, melihat keluargamu, melihat dunia ini? Kalau saudara pernah melakukan itu tandanya saudara dan saya, Tuhan sangat mengasihimu. Dia sedang mengingatkan saudara dan saya untuk kita memperhatikan kehidupan kita.
bahwa kerinduan Tuhan, saudara dan saya, setiap kita masuk dalam kerajaan sorga. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya saja cakap mendengar firman Tuhan, tapi juga cakap menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, datang sama Tuhan.